years. Aduh, pertanyaan yang lumayan sulit sih ya. Gak tahu. Lupa. Nggak tahu. Mungkin ada beberapa anak yang nggak tahu tanggal lahir ayahnya kapan, bulan lahir kapan. Itu termasuk saya sendiri kali ya. Nggak. Nggak tahu. Ibu tahu, ayah nggak? Ayah Tahu. tahu. Kalau tanggal lahir istri tahu. Tahu. Ibu aja sih ingat tahunnya aja 1960. Umi 10 Februari. Kalau ayah tanggal 10 Juli. Kalau untuk ayah 5 September. 1955. Kalau ibu tanggal 29 Juni. Kalau ayah, tanggal lupa lagi. 11 Juni. Tanggal 13 bulan 8 1976. Ayah tuh 3 Mei 87 atau 88 kalau nggak salah. Kalau ibu, Nggak tahu. ibu lupa. Mama 5 Mei 1974. Mama tuh tanggal 4 Mei 1984. Kalau ayah lupa. Tanggal 21 April, kalau untuk ibu tanggal 24 Desember 1965. Kalau untuk ibu makanan kesukaannya jengkol balado, terus terong gitu. Tempoyak paling. Kalau bapak itu almarhum bapak sukanya perkedel. Kalau ibu tuh sukanya terong lah, sambal terong. Cemilan-cemilan kecil lah. Kalau Umi banyak sih, banyak yang disukain, tapi paling suka tempe. Kalau bapak sukanya ikan-ikan kayak gitu. Kalau untuk makanan kayaknya pemakan semua deh Bu. Kalau untuk orang tua mungkin kayak yang lebih berat-berat sih kebanyakan. Nasi dan lauk-lauk gitu sih Bu kebanyakan kalau dilihat. Mama itu sukanya duren. Kalau papa sukanya apa ya? Makanan Jawa sih yang pasti. Nggak ada sih Bu. Makanan kesukaan ayah yang nggak keras intinya. Bisa ayam, bisa apapun yang nggak keras. Kalau makanan kesukaan ibu itu, atau ibu nggak pernah bilang lagi. Kalau bapak seperti biasa dia sukanya sayur asam. Kalau ibu itu bebek, kalau bapak itu sop kayaknya. Makanan kesukaan mama itu mie ayam. Kalau makanan kesukaan ayah itu gudeg. Banyak sih yang disukai mah, cuman kalau yang nggak disukai ada. Ayah tuh sukanya sama sate sih. Bapak suka jengkol, ibu nggak suka duren. Karena aku tinggal berdua doang sama ibu, jadi lebih sering ngobrol sih berdua sama ibu di rumah. Kalau sama ibu sih setiap hari juga ngobrol. Cuman kalau bapak kan udah gak ada. Terakhir tuh 5 tahun yang lalu. Kalau sama ibu sih hampir setiap hari. Kalau sama bapak jarang. Tadi pagi sih ngobrol. Kebetulan kalau untuk ayah kan emang jauh ya sekarang ada di Cianjur. Jadi sekarang tinggalnya sama ibu aja. Jadi emang paling dekat ngobrol terakhir tadi pagi. Salam buat berangkat kerja. Terakhir sama mama tadi pagi. Kalau sama papa pas terakhir sakit sebelum papa udah nggak ada. Kira-kira bulan masih tahun ini sih. Bulannya bulan Februari Maret. Baru kemarin. Terakhir ngobrol tuh kemarin aku dibeliin hadiah sama ibu. Sama nanya kabar juga sih, kabar adik, kabar orang tua. 2 hari yang lalu. Ayah udah meninggal tahun lalu. Kalau ibu tiap hari di rumah pagi lah terakhir ngobrol. Tadi malam sama tadi pagi. Kalau sama bapak tadi malam. 2 bulan lalu. Senin yang lalu. 2 hari yang lalu. Terakhir paling 3 hari yang lalu. Untuk ibu aku sendiri karakternya ya mungkin penyayang. Luar biasa sih. 5 tahun ngerawat kita tanpa ngeluh. Seperti ibu-ibu kebanyakan yang lain sih. Penyayang sih. Ibu aku itu orangnya baik, sabar, gak pernah marah ada orangnya. Umi tuh Umi tuh orang baik banget gitu ya. Nggak cuma ke keluarga, nggak cuma ke Kia gitu. Umi tuh baik ke siapapun gitu deh. Bener-bener ke orang lain tuh ngebantu banget. Misalkan orang lain susah dibantu bener-bener. Terus
Umi tuh bener-bener sama anak tuh kayak nggak mau kehilangan banget gitu. Karena Kia anak terakhir ya, jadi kayak sama Kia tuh deket banget. Bener-bener kayak sayang banget gitu sama Kia, nggak mau kehilangan banget gitu, nggak mau kenapa-napa juga gitu. Ibu aku segalanya pokoknya. Kayaknya sekarang berjuang juga buat ibu sih, salah satunya kayak untuk kerja semuanya untuk ibu sih untuk sekarang. Mama aku itu seperti orangnya baik, walaupun suka marah-marah, tapi selalu ngebebasin anaknya, mau anaknya ngapain aja dia percaya sama anaknya. Yang penting kita jujur sama dia, terus selalu kayak teman aja gitu, teman sendiri gitu. Orangnya baik, buat Yuni berpikir dewasa, dia membimbing Yuni buat jangan kekanak-kanakan. Ibu itu baik, terus gimana ya, kalau sama anaknya tuh nggak perhitungan, jadi kayak ya udah ngayomin aja, terus dia suka dengerin, kalau lagi cerita tuh seneng dengerin gitu, jadi enak juga cerita ke ibu. Sosok ibu saya lupa ya, karena memang usia 6 tahun saya udah ditinggalkan ibu. Tapi yang jelas dia cantik, dia menarik, disukai banyak cowok pada saat itu. Kemudian bapak saya orang yang paling beruntung dapetin ibu saya karena memang dia baik banget. Kurang baik hubungannya sama anak-anak, kadang marah-marah aja gitu. Kalau sama saya alhamdulillah lah, lebih nurut sama saya. Mama itu baik, cuma emang karena emang saya anak satu-satunya, jadi mama lebih protektif, jadi lebih bawel gitu. Kalau misalkan di rumah atau enggak saya lagi main keluar itu, mama pasti nanyain atau nge-WA, kenapa belum pulang, lagi di mana sama siapa, kayak gitu. Baik banget. Pokoknya pas ngurus saya kayaknya dia sabar banget. Karena dulu kan pas kecil sampai kelas 3 saya tuh bandel banget. Terus ya beliau tuh masih sabar gitu ngadepin saya yang kayak gitu. Ya yang nggak bisa diatur, ngebangkang. Seperti ibu pada umumnya, mama tuh sosok ibu yang sangat mengerti anaknya, pengertian lah intinya. Dan saya yang nggak ngerti paling. Ya seperti orang tua seperti biasanya, yang suka menyemangati gitu, mendoakan. Ya superhero lah bagi saya. Lebih dikangenin kayak ke masa-masa kecil dulu kali ya. Yang dikangenin gak ada sih, soalnya kan ketemu setiap hari ketemu. Paling yang dikangenin masakannya. Yang kangenin dari ibu itu kasih sayangnya yang nggak pernah habis gitu ya. Hampir setiap hari tuh selalu ngingetin sholat. Yang dikangenin sama Umi kan kalau tidur Kia tuh suka ngobrol dulu, suka curhat-curhat sama Umi gitu. Karena Kia sekarang sibuk kuliah gitu ya, setiap malam ngerjain tugas, jadi jarang tidur bareng sama Umi lagi. Terus dengan kejadian kemarin musibah, kayak ngerasa gimana ya, ngerasa kenapa nggak disempetin gitu. Karena kan kalau setiap tidur kan pasti Kia tuh selalu di kamar Umi ngobrol dulu, kayak dipeluk dulu gitu setiap mau tidur. Karena sibuk gitu kayaknya, jadi udah jarang gitu sama Umi. Semuanya kayak walaupun bawel atau apa kan namanya juga orang tua sayang sama kita. Jadi bawelnya dimarahin misalnya kayak naruh barang sembarangan atau apa, pasti bakal dikangenin terus kok kayak gitu. Yang dikangenin dari mama mungkin ini kali ya, hari sebelum papa gak ada, keluarga mulai deket banget karena emang dulu sempat ada problem. Jadi kayak di situ tuh keluarga lagi tentrame banget gitu, jadi kangen aja main bareng, kumpul bareng gitu. Ya jelas pelukannya ya pasti udah jauh kan, udah jauh dari ibu dari SMP nggak ibu doang sih, ayah juga gitu, udah lama jauh sama makanannya ibu. Tentunya kebersamaan ya, karena memang dari usia 6 tahun itu saya sudah ditinggalkan ibu. Terkadang suka iri gitu ngelihat orang lain yang memang dia punya ibu bisa bermesraan atau bersama dengan ibu. Saya tuh nggak ada gitu. Masakannya mungkin ya, masakan Sunda buatan ibu kayak ikan teri, lalaban, sambal kayak gitu aja. Yang paling dikangenin dari mama itu kue bikinan mama, karena emang udah nggak pernah dibikinin kue lagi. Ya kangen semuanya. Ya kangen wajahnya, kalau dia senyum. Ya semuanya lah. Pokoknya siapa juga yang gak kangen sama ibu yang udah gak ada.
dimarahin. Jarang dimarahin sekarang. Kasih sayangnya ya sering dimanja lah. Sering banget sih, sering banget. Pernah sih kalau lagi capek pulang kerja, kalau ngomong agak tinggi nadanya. Pernah, pasti ada. Pernah bersalah pasti ada. Sering. Sering, kayaknya sering deh bersalah. Misalnya kalau kayak ibu marah, kayak ngebentak juga, maksudnya kayak kitanya ikutan. Kadang kan kayak masih muda, kayak emosi gitu ya. Jadi kayak suka merasa bersalah kalau habis kayak marah balik gitu ke ibu. Pernah sih, kadang kita lagi capek, dia lagi capek, mungkin sama-sama pengen di ngertiin, jadi ada salah komunikasi, jadi malah makin bentrok, terus sama-sama pengen menang sendiri. Jadi di situ sih kadang-kadang kenapa sih nggak bisa ngertiin perasaan orang tua gitu. Pernah, ya kalau dipikir-pikir merasa bersalah lah. Sampai sekarang nggak ngasih apa-apa, juga nggak banyak effort yang keluar. Udah kuliah juga masih kayak gini-gini aja. Saya pernah ngerasa sangat bersalah banget sama ibu karena memang ngerasa bersalahnya saat ini saya belum bisa menjadi seperti yang orang tua inginkan pada kebanyakan orang tua ya. Tapi saya berusaha untuk menjadi yang terbaik dari sisi ibu. Pernah bersalah tuh ya sering, kadang berantem aja sih sampai bentak-bentakan aja. Kadang kalau misalkan malam lagi diem sendiri gitu nggak bisa tidur, kadang suka nangis. Kalau misalkan kepikiran kayak, duh saya tuh pernah bikin salah gitu sama mama, pernah bikin mama nangis gitu. Pastilah. Apalagi kan saya itu gak pernah bikin beliau bahagia. Dari kecil sampai kelas 3 SD itu gak pernah. Pokoknya buruk terus. Dari SD sampai SMA selalu merasa bersalah. Oh itu mah selalu sih. Sampai sekarang aja masih. Ya kalau misalkan masih ayah di sini, aku paling berdoa semoga ayah di sana diterima amal ibadahnya. Dan kalau untuk ke ibu, maafin Andi kalau misalkan Andi sering banyak salah. Semoga yang Andi harapin sih, pengen mama tuh biar panjang umur, biar sehat terus, biar bisa ngerasain masa tuanya Andi, istilahnya bisa ngangkat derajat orang tua selagi orang tua masih ada gitu sih. Makasih udah ngajarin tanggung jawab sebagai cowok. Dan saya janji bakal bahagiain ibu sama adik-adik. Ya maaf belum bisa ngebahagiain ke bapak. Paling kalau masih ada, ya kan dulu pengen ini lihat anaknya yang nikah gitu, cuman udah nggak ada gitu. Terima kasih untuk Umi ya, yang setiap hari selalu ngingetin sholat. Alhamdulillah, yang selalu bangunin subuh walaupun agak susah gitu. Teteh cuma pengen Umi sehat lagi. Awalnya sehat lagi. Teteh bakal ngejaga Umi semampu Teteh. Pokoknya Umi semoga dikasih umur yang panjang biar bisa jalan lagi. Buat bapak juga sabar gitu, ngejalaninnya, ngurusin Umi juga gitu kan, karena bapak udah gak kerja lagi, jadi di rumah aja gitu, lebih sabar lagi. Karena bapak juga kemarin kan sempet jatuh juga, kena syaraf kejepit, baru sembuh. Ya mudah-mudahan bapak sehat lagi. Gitu sih. Kalau untuk ayah, semoga sehat terus di sana. Semoga masih panjang umur untuk lihat anaknya sukses. Nanti ada calonnya atau gimana, ketemu sama calonnya. Amin. Kalau ke mama mungkin lebih kayak ke makasih sih udah ngerawat. Oh my god, my tears. Iya, kalau misalnya ke mama sih makasih udah ngerawat sampai sejauh ini. Mungkin semoga bisa dikasih kesempatan sampai nanti punya cucu juga gitu. Dan makasih udah jadi wanita yang kuat sejauh ini gitu. Kalau ke ayah kayak
Mungkin karena aku nggak begitu dekat sama papa, terus kayak semenjak sakit pengen banget ngomong kalau misalnya maaf kalau nggak pernah jadi anak yang nurut langsung sama papa, terus kayak belum bisa ngerawat terus gitu, dan maaf kayak permintaan terakhir tuh belum bisa kepenuhin gitu, dan maaf juga sekarang belum bisa ngelanjutin S1 gitu sih. Buat ayah sama ibu tuh, Yuni minta maaf kalau punya salah selama sama mereka, udah jadi beban. Ya pokoknya Yuni sayang mereka. Tentunya terima kasih selama ini udah bantuin aku, udah nemenin aku. Ya walaupun gak nemenin secara langsung, tapi nemenin inilah apa namanya, nemenin gimana ya, kalau ada apa-apa ditanya, itu kan merasa kayak ditemenin ya, dikawal gitu ya. Kemudian masih mau sabar sama aku ya, walaupun kayak gini ya agak nakal-nakal gimana gitu ya. Sholat subuh jarang tapi tetap dinasehatin. Nggak dimarahin. Ya terima kasih buat ayah sama ibu. Semoga ibu yang di sana selalu diberikan kebahagiaan di akhirat, dimasukkan Allah ke dalam jannahnya Allah. Kemudian untuk ayah, semoga selalu diberikan kesehatan selalu, panjang umur, dan tentunya saya ingin kebanggaan ayah itu memiliki saya gitu loh. Itu sih. Kalau ke ayah, karena udah gak ada, maaf belum bisa ngebahagiain gitu. Dulu tuh pengen berangkat umroh bareng, cuman ayahnya udah gak ada umur gitu. Kalau ke ibu, semoga panjang umur, bisa nunggu saya sukses gitu. Intinya ya sayang aja sama mama. Pokoknya sehat-sehat selalu. Jangan sampai sakit lah pokoknya. Gak mau ngelihat mama sama ayah sakit. Makasih udah lahirin saya. Belum bisa ngebahagiain orang tua sih. Jadi keburu nikah. Tapi sedikit-sedikit adalah buat orang tua nanti. Kalau untuk ibu sehat terus pokoknya. Aku berjuang buat ibu, tunggu aku sukses. Kayak kita wujudin bareng-bareng mimpi kita buat semuanya. Abi ya makasih udah ngerawat dari kecil sampai gede. Pokoknya ya jasa-jasa Abi itu gak akan bisa aku balas gitu. Gak akan bisa. Gimana sih cara ngebalas dari orang tua? Kayaknya gak bisa. Ya buat Umi mungkin. Ya maaf kalau dulu tuh bandel buat saya tuh gak sempat bahagiain Umi. Terus semoga tenang di sana. Semoga masuk surganya. Amin.